Salib nggak datang untuk membuat kamu jadi versi yang lebih baik dari dirimu yang lama. Tapi salib datang untuk membunuh manusia lamamu dan membangkitkan kamu sebagai ciptaan yang baru. Salib nggak perbaikin kita. Nggak bikin kita jadi versi lebih baik dari diri kita. Enggak. Itu ngebunuh kita, membunuh karakter kita, membunuh hidup kita supaya apa? Supaya yang baru bisa datang Bapak Ibu. Itu salib. Dan seberapa banyak kita ternyata nggak sadar ternyata salib itu seperti itu. Nggak cuma berbicara Tuhan sayang kita, yes Tuhan sayang kita. Masalahnya kita ikut mati nggak di salib itu. Baik, shalom semua Bapak Ibu, selamat pagi. Saya sangat diberkati banget sama pujian penyembahan pada pagi hari ini. Thank you untuk tim Praise and Worship, kalian luar biasa. Saya menyadari bahwa hari ini kita bisa beribadah bareng-bareng Bapak Ibu semua. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau tanpa salib Kristus hari ini kita gak ada kebebasan buat muji nyembah Tuhan kayak seperti ini. Bapak Ibu, kita masih terikat dengan ritual-ritual agamawi yang bikin kita sebenarnya gak bisa mencapai Tuhan Bapak Ibu. Tapi hari ini kita ada dan bikin kita bisa menggapai Tuhan, dekat sama Tuhan. Itu semua karena semata-mata Dia mengasihi kita Bapak Ibu. Dia sangat mengasihi kita. Dan kalau minggu lalu kita belajar tentang kuasa kebangkitan, menghidupi kuasa kebangkitan, hidup dalam kuasa kebangkitan. Saya mau bilang gini Bapak Ibu, kekristenan dimulai dari kemenangan Bapak Ibu. Kekristenan dimulai dari kemenangan atas salib itu Bapak Ibu. Kita ada hari ini karena Kristus sudah menang di atas kayu salib. Dia sudah menang dan hari ini kita mulai dengan kemenangan Bapak Ibu, bukan dengan kekalahan. Saya dikasih tema mengalahkan dosa dengan kuasa salib. Saya berdoa saya bisa menyampaikan dengan sangat baik. Dan saya berdoa biar firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati kita pada pagi hari ini. Nah, kita udah memasuki bulan keempat di tahun 2025. Saya bersyukur kalau kita semua dalam keadaan sehat, semua siap untuk mendengar firman Tuhan, semua dalam keadaan baik. Saya bersyukur atas semuanya itu Bapak Ibu. Tapi sadar gak, di zaman yang luar biasa cepat ini, di tahun 2025 ini, kita makin dipenuhi sama yang namanya teknologi yang canggih Bapak Ibu. Informasi dalam hitungan detik kita udah bisa cari itu. Kita udah bisa cari itu dengan hitungan detik. Nah masalahnya adalah semua zaman boleh mengalami kecanggihan, boleh mengalami kemajuan. Ironisnya adalah di tengah-tengah semua kecanggihan itu, manusia tetap sama. Tetap sama dalam hal apa? Hatinya bermasalah, egonya bermasalah, kecanduan dibelenggu. Dibelenggu terus Bapak Ibu. Manusia terus dihantui rasa bersalah. Dan saya mau bilang satu kata yang menjadi penyebab semuanya itu adalah dosa Bapak Ibu. Kalau hari ini dalam hati pikir, wah itu mau kuno. Dosa itu konsep yang kuno. Saya mau bilang dosa bukan konsep kuno. Dosa bukan cuma relevan di zaman Alkitab, enggak. Dosa adalah masalah terdalam manusia dan sampai saat ini Bapak Ibu. Karena itu kita butuh solusi. Kita butuh solusi. Hari ini kita gak akan bahas bagaimana cara hidup lebih baik. Berkat. Kita gak akan bahas itu. Kita gak akan bahas tentang kesembuhan. Kita gak akan bahas tentang hal-hal yang mengenakan daging kita. Hal-hal yang mengenakan diri kita, ego kita. Kita gak akan bahas itu pagi ini Bapak Ibu. Kita akan bahas tentang mengalahkan dosa dengan kuasa salib. Nah sebelum kita melihat kuasa salib, saya pengen kita ngerti dulu. Apa sih definisi dosa? Saya yakin Bapak Ibu udah sering dengar ini. Definisi dosa adalah hidup yang meleset. Roma 6 ayat 6 bilang gini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan dengan Dia, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Bapak Ibu, kata dosa dalam bahasa Yunani artinya adalah hamartia, meleset dari sasaran. Maksudnya apa sih? Kita sering dengar nih, meleset dari sasaran, meleset. Apa sih yang meleset sebenarnya? Yang meleset adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Banyak hal yang kita kerjakan, mungkin kita punya mindset gini, kita punya kebenaran gini, kita berpikir bahwa enggak membunuh, enggak mencuri, enggak berzina, enggak judi, itu udah baik.
Kita berpikir seperti itu tuh gak dosa, gak dosa. Tapi apa betul seperti itu? Ternyata ketika kita meleset dari apa yang Tuhan mau, meskipun kita gak mencuri, kita gak membunuh, kita gak berzina atau apa itu, kita tetap dalam masuk definisi dosa. Kita belajar kan, apa sih itu kehendak Tuhan? Apa sih itu, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Bahkan seringkali kita terasa ambigu. Tuhan maunya ngapain sih saya dalam kehidupan ini? Tuhan maunya saya pengen berbuat apa sih? Nah, ketika Allah menciptakan manusia, dia menciptakan kita menurut gambar dan rupa. Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Artinya gini nih, kita diciptakan, kita seharusnya diarahkan untuk apa? Mencerminkan karakter Allah, menghidupi panggilannya, punya hubungan yang dekat dengan dia, punya relasi yang sehat, yang tanpa tuduhan, tanpa ritual-ritual agamawi yang bikin kita takut, tanpa transaksi hubungannya sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Hari ini kalau kita masih punya transaksional sama Tuhan, datang sama Tuhan, hati-hati. Itu dosa halus, bocor halus. Karena Tuhan gak pernah mau transaksional sama kita. Simpelnya gini nih. Kita tuh pasti mikir pengen lakukan yang baik, yang baik, yang baik. Bayangin aja dia ada seorang pemanah. Dia pengen memanah. Pasti sasaran pengen di tengah gak? Bener gak? Tapi seringkali ketika dia memanah, meleset samping dikit aja. Udah gak tepat sasaran. Seperti itu definisinya Bapak Ibu. Kalau kita gak melakukan apa yang Tuhan mau. Meskipun itu terdengar baik. Sudah meleset. Baik belum tentu benar. Tapi benar udah pasti baik. Amin. Nah, saya catat di catatan saya begini nih. Dosa bukan sekedar melakukan yang salah. Dosa adalah saat kita tidak menghidupi untuk tujuan yang Tuhan tetapkan. Saya mau bilang gini, dosa bisa menyamar dalam hal-hal baik loh Bapak Ibu. Dalam pekerjaan, relasi, ambisi. Itu semua hal-hal seperti itu kalau kita jalani tanpa arah dari Tuhan. Kita berjalan di dalam dosa. Efeknya fatal Bapak Ibu. Sangat fatal. Saya akan jelaskan abis ini. Efeknya fatal. Efek dari dosa itu fatal. Udah deh, yang penting gak membunuh, gak mencuri, udah oke kok. Apanya yang fatal? Kita belajar nih. Ada efek-efek fatal yang akan terjadi ketika kita menghidupi dosa itu sendiri. Kita gak tahu dosa itu apa. Nah, yang pertama. Dosa membuat kita menolak Tuhan sebagai pusat. Setuju gak? Di zaman sekarang, dosa bukan tentang kejahatan brutal doang Bapak Ibu. Dosa itu bukan cuma Anda nyopet, bukan cuma Anda lakukan di jalanan secara benar-benar Anda lakukan. Enggak cuma seperti itu. Ketika kita menolak Tuhan memimpin hidup kita, ketika kita menolak Tuhan menjadi pusat dalam kehidupan kita, itu udah dosa Bapak Ibu. Itu yang saya maksud, kita gak akan tepat sasaran. Meskipun kita baik melakukan hal baik, ketika Tuhan gak jadi pusat, udah gak tepat sasaran. Maka saya mau bilang, kita harus tahu dosa itu akan semakin halus, semakin modern, bahkan terlihat keren. Biasanya kita suka tuh hidup dalam pencapaian-pencapaian pribadi. Pertanyaannya, pernah gak tanya Tuhan, kalau saya udah capai ini, mau apa Tuhan? Pernah gak libatin Tuhan? Jawab masing-masing aja. Saya gak menghakimi, jawab masing-masingnya dalam hati. Ketika kita kejar validasi di sosial media, kita gak peduli tuh apa yang Tuhan katakan tentang kita tuh. Yang penting apa yang mereka katakan tentang kita tuh. Hati-hati. Modern, halus. Banyak lagi. Dan semuanya itu adalah meleset dari sasaran. Karena pusat hidupnya bukan lagi Tuhan. Tapi tentang aku. Makanya saya catat gini. Dosa modern adalah ketika manusia hidup sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Tetapi tidak merasa tidak berdosa. Dunia ini ngajarin kita apa? Follow your heart, benar gak? Setuju gak? Dunia ngajarin kita follow your heart. Masa kabar buruk gini. Hati manusia tanpa Kristus itu penuh dengan tipuan. Itu yang Alkitab tulis. Kabar buruknya seperti itu. Kalau kita follow hati kita sendiri, masalahnya kalau di dalam kita gak ada Kristus, kita sering bohong sama diri kita sendiri. Dan itu terjadi. Ketika kita hidup untuk apa yang kita suka, kita sedang menjauh dari desainnya Tuhan. Kita sedang menjauh dari apa yang Tuhan mau. Hari ini coba, Anda ngikutin Kristus atau ikutin kata hati.
Kata hati bisa berubah-ubah Bapak Ibu, tergantung mood. Kalau Yesus nggak jadi pusat, bahaya. Yang kedua, dosa merusak gambar diri Allah. Gambar Allah dalam diri kita. Nah tadi kita bahas kan, kita diciptakan serupa dengan Allah segambar. Maksudnya gini loh, ada standar kemuliaan di dalam kehidupan kita yang harus kita pancarkan di dalam kehidupan kita. Dan masalahnya adalah dosa membuat kita nggak bisa lakukan itu. Dosa bikin kita nggak bisa lakukan itu. Yang terjadi justru gini, ketika kita disuruh mengasihi, kita bolehlah dikit-dikit mengasihinya, nggak sempurna lah. Masih ada benci-benci dikit bolehlah. Ketika kita disuruh ngomong kebenaran, seringkali kita manipulatif. Ketika kita disuruh jaga kekudusan, seringkali kita kompromi. Zaman modern. Jadi dosa bukan cuma soal tindakan, tapi soal kondisi batin yang rusak. Bukan cuma soal apa yang kita lakukan. Itu sebabnya kita bisa saja terlihat baik dari luar dan tetap berdosa. Karena hati kita sebenarnya masih memberontak sama Tuhan. Saya punya handphone dulu. Tampilannya sih masih oke ya. Masih bagus banget. Saya bisa pakai buat main game dan lain sebagainya. Tapi handphone itu punya masalah. Dia nggak bisa nangkap sinyal. Kalau handphone nggak bisa nangkap sinyal, bisa kepake nggak Bapak Ibu? Nggak bisa kepake. Alhasil handphonenya mau nggak mau dimuseumkan, bener gak? Nah sama seperti hidup kita Bapak Ibu. Dari luar sih bagus, baik, nggak ada masalah. Cuman kalau kita selidiki sampai kedalaman hati kita, sebenarnya kita butuh Tuhan. Sebenarnya kita butuh Tuhan. Sebenarnya kita hancur, kita berantakan dan kita nggak terhubung dengan Sang Pencipta kita, Bapak Ibu. Kita nggak terhubung sama Pencipta kita. Dengan cepat selanjutnya efek dosa. Dosa bisa bikin ketagihan. Saya menganalisa Bapak Ibu. Ternyata dosa bukan cuma berbicara tentang tindakan kita yang salah. Tapi ternyata dosa bikin efek tagih, adiktif Bapak Ibu. Tadi saya bilang zaman makin canggih. Dosa bisa datang dalam bentuk yang instan dan menarik masalahnya. Salah satunya kecanduan pengakuan. Like sama views menjadi candu buat kita mengejar citra palsu. Betul? Makanya saya catat dalam catatan saya gini nih. Dosa itu seperti kita minum air laut. Semakin diminum semakin bikin haus. Saya pernah minum air laut. Saya pernah keminum, bukan minum. Keminum ya. Rasanya kok malah bikin haus gitu loh. Karena saking asinnya dan lain sebagainya. Saya mau bilang, Bapak Ibu, kalau kita pikir dosa bisa memuaskan kita, saya bilang setelah itu pasti ada kekosongan. Semakin kita lari kepada dosa, semakin kita kehilangan damai yang sejati Bapak Ibu. Selanjutnya, dosa memperbudak kita secara halus. Halus banget. Roma 6 bilang, tubuh dosa kita hilang kuasanya. Itu artinya sebelum kita disalibkan bersama Kristus, kita ada di bawah kendali dosa. Sebelum kita disalibkan bersama Yesus, kita ada di bawah kendali dosa. Banyak orang yang merasa dirinya udah bebas, tapi ternyata dia malah masih diperbudak loh Bapak Ibu. Tanpa sadar dia masih diperbudak. Sering orang bilang, gue bisa berhenti kapan aja kok. Pernah gak dengar orang kata seperti itu? Ketika sesuatu hal yang buruk, dia bisa ngomong gue bisa berhenti kapan aja, don't worry. Tapi kenyataannya adalah mereka gak pernah bisa berhenti dari hal itu. Teman saya punya anjing, ketika saya ke rumah dia tuh, anjingnya selalu dalam keadaan terikat. Dia bilang sih tujuannya kalau anjing diikat itu biar dia makin galak. Saya gak tahu benar apa enggak ya. Saya gak menyelidiki itu dan gak penting juga. Dia bilang bakal makin galak. Alhasil ketika dia bawa jalan-jalan keluar juga agak nakal gitu loh. Agak nakal. Kita lihat mungkin secara sekilas anjingnya kelihatan bebas gitu bisa keliling. Tapi ada satu momen ketika saya lihat anjingnya mau belok ke kanan dan gak sesuai dengan arah teman saya. Langsung ditarik tuk gitu. Tujuannya supaya kembali lagi ke jalurnya dia. Nah sama seperti dosa Bapak Ibu. Seringkali kita ngerasa seperti seolah kita udah bebas. Tapi sebenarnya kita lagi terikat. Kita gak kemana-mana sebenarnya. Kita lagi terikat. Efek-efek dosa itu luar biasa banget. Yang pertama, dosa bikin manusia menolak Tuhan sebagai pusat. Yang kedua, dosa merusak gambar Allah dalam diri manusia. Yang ketiga, dosa bikin ketagihan.
Yang keempat, dosa memperbudak manusia. Kita udah tahu semua definisi dosa ini, efeknya apa, dan akan berakibat seperti apa, kita tahu. Sekarang kita kalau udah tahu dosa seperti apa, yang berbicara bukan cuma pelanggaran, tapi masalah arah hidup yang salah. Doa bukan ngomong kesalahan, tapi kondisi yang masih diperbudak Bapak Ibu. Kalau gitu pertanyaannya, gimana caranya supaya saya bisa bebas sebenarnya? Gimana caranya bisa bebas? Apa yang bisa mengembalikan kita ke hidup yang benar, ke sesuai hal yang tepat? Seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang bisa bikin itu semua balik? Jawabannya adalah salib. Salib yang bisa bikin itu semua Bapak Ibu. Saya bukan ngomongin salib yang ada di kalung kalian. Saya nggak ngomongin salib yang ada di tempelan rumah, dinding kita. Yang sebagai hiasan yang bikin bagus. Terus kita mengenang salib sebagai tanda Tuhan mengasihi kita. Betul, Tuhan mengasihi kita, saya setuju. Salib itu berbicara Tuhan mengasihi kita juga. Tapi tahu nggak, ada yang lebih detail. Salib nggak cuma ngomong kasih, Bapak Ibu. Simbol salib yang saya maksud adalah salib melambangkan kematian, Bapak Ibu. Salib melambangkan kematian. Ironis memang kalau simbol salib seringkali kehilangan maknanya. Cuman buat aksesoris, tapi kita gak pernah mati buat salib. Cuman melambangin kita Kristen katanya. Tapi tetap melakukan apa yang Tuhan gak suka. Nah pertanyaannya, kenapa salib begitu berkuasa? Yang pertama gini nih. Salib itu membunuh, bukan memperbaiki. Ya, ini kalau baru pertama kali dengar, it's okay, jangan cepat-cepat kesel. Saya akan jelasin. Salib itu membunuh, bukan memperbaiki. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saya pengen kita perhatikan baik-baik kata kunci ini. Ada kata disalibkan, setuju gak? Paulus gak ngomong manusia lama kita telah diperbaiki. Paulus gak ngomong manusia lama kita akan diperindah. Ditambahkan moralnya. Paulus gak ngomong seperti itu. Dia gak berkata seperti itu Bapak Ibu. Dia ngomong turut disalibkan. Di zaman Yesus salib itu bukan lambang kasih. Di zamannya Yesus. Saya mau bilang salib itu bukan lambang kasih di zaman Yesus Bapak Ibu. Kita sering kalau lihat di hiasan tembok rumah kita. Salib gak melambangkan kasih di zaman Yesus Bapak Ibu. Salib melambangkan alat eksekusi. Salib adalah alat untuk hukuman mati. Kalau orang disalib, berarti dia gak diperbaiki, dia dimatiin Bapak Ibu. Gak diperbaikin, gak direparasi. Dimatiin. Dan ternyata ini rahasianya. Dengar baik-baik nih. Saya bilang gini, simak baik-baik. Salib gak datang untuk membuat kamu jadi versi yang lebih baik dari dirimu yang lama. Tapi salib datang untuk membunuh manusia lamamu. Dan membangkitkan kamu sebagai ciptaan yang baru. Salib gak perbaikin kita. Gak bikin kita jadi versi lebih baik dari diri kita. Enggak. Itu ngebunuh kita. Membunuh karakter kita. Membunuh hidup kita supaya apa? Supaya yang baru bisa datang Bapak Ibu. Itu salib. Dan seberapa banyak kita ternyata gak sadar ternyata salib itu seperti itu. Gak cuma berbicara Tuhan sayang kita. Yes, Tuhan sayang kita. Masalahnya kita ikut mati gak di salib itu. Saya tulis di quotes juga gini. Tuhan tidak tertarik memperbaiki manusia lama kita. Dia ingin mematikannya. Lalu membangkitkan kita sebagai ciptaan yang baru Bapak Ibu. Banyak orang datang ke gereja berharap ada perubahan hidup. Ada perubahan hidup. Saya bilang itu gak salah. Gak salah kita datang. Kita pengen bikin sesuatu yang baik dan lain sebagainya. Masalahnya seringkali kita berpikir gini nih. Aku mau jadi lebih sabar. Aku mau lebih baik. Aku mau lebih upgrade dari versiku yang sebelumnya. Saya bilang sekali lagi itu gak salah. Itu baik. Tapi masalahnya Injil bukan ngomong soal self-improvement. Bukan ngomongin itu Bapak Ibu. Injil bukan memotivasi manusia lama untuk tampil lebih baik. Injil berbicara tentang kematian dan kebangkitan yang akan kita lakukan nanti minggu depan. Kita rayakan. Injil ngomongin itu Bapak Ibu. Kematian dan kebangkitan. Kematian dari apa sih? Kematian dari manusia lama.
dan kebangkitan manusia baru. Itu sebabnya salib sangat powerful dalam kehidupan kita. Dia menghancurkan akar dosa, terus dia akan menciptakan kehidupan yang baru dari dalam, Bapak Ibu. Saya ada satu cerita. Nah, ini salah satu orang yang berpengaruh. Namanya adalah Martin Luther. Dia seorang biarawan, dia seorang dosen teologi, seorang yang hidupnya takut akan Tuhan. Terus gini nih, udah dengan berbagai banyak gelar yang tadi saya bacain. Masalah gini, hatinya selalu dipenuhi dengan rasa bersalah, Bapak Ibu. Hatinya selalu dipenuhi dengan rasa bersalah. Dia mencoba menyucikan diri dia dengan cara yang ekstrim. Bayangin, dia tidur di lantai batu, gak pakai selimut. Dia nyiksa diri dia puasa. Dia lakukan itu karena dia ngerasa gak layak di hadapan Tuhan. Dan dia punya kepercayaan, dia percaya semakin dia menderita, itu akan semakin bikin dia tuh layak di hadapan Tuhan. Dia punya pikiran seperti itu, Bapak Ibu. Dan masalahnya adalah dengan semua yang dia lakukan, dengan menyiksa diri tadi, semakin dia lakukan, semakin gak ada damai di hati dia. Dia seperti dihantui rasa bersalah, apa sih ini gitu loh. Semakin saya mau melakukan untuk Tuhan, semakin saya berusaha, dan dia ternyata gak ketemu kedamaian. Sampai suatu hari Luther baca kitab Roma. Dan pas dia sampai di Roma 6, tiba-tiba pengertiannya terbuka. Roh Kudus beracara pada saat itu. Dia ngomong gini, saya gak bisa membebaskan diri saya sendiri. Tetapi Yesus sudah membebaskan saya lewat salibnya. Ini beliau yang ngomong. Yesus sudah bebasin kita lewat salibnya, Bapak Ibu. Dari situlah api reformasi, sebuah kegerakan besar lahir dari satu orang yang sadar kalau keselamatan bukan berbicara tentang usaha manusia. Tapi karena kuasa salib Kristus, Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, sama kayak Luther, kita pun gak akan menemukan kedamaian kalau kita masih bergantung sama kekuatan kita sendiri. Kita gak akan ketemu itu, Bapak Ibu. Ketika berbicara tentang Yesus, hati saya tuh gak kuat, Bapak Ibu. Karena saya tahu kita semua ada hari ini, kita berdiri, kita bisa berbuat banyak. Percayalah itu semua karena Tuhan, Bapak Ibu. Galatia 2 ayat 20. Saya mau bilang gini, Bapak Ibu. Kita harus menyerah, bukan pasrah. Menyerah untuk apa? Menyerah untuk dimatikan supaya Kristus hidup dalam kita, Bapak Ibu. Galatia 2 ayat 20 ngomong seperti ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu, coba kita renungin pelan-pelan ayat ini, Bapak Ibu. Kita renungin perlahan-lahan, coba kita baca deh. Namun aku hidup, artinya apa sih? Namun aku yang masih hidup, kita lagi hidup, kita masih bernafas, kita lagi jalanin hidup di dunia nyata ini, bukan nanti di kekekalan nanti ya. Bukan, Bapak Ibu. Coba renungin baik-baik katanya, namun aku hidup. Artinya selama kita masih hidup, Bapak Ibu. Lanjut, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Paulus bilang, aku yang lama udah mati. Maksudnya apa? Bukan aku lagi yang ngatur hidupku sendiri, Bapak Ibu. Bukan aku lagi yang jadi pusat segala sesuatunya. Kenapa? Karena ada Kristus yang diam di dalam diri aku. Kita harusnya punya perenungan seperti ini. Hidup kita bukan kita lagi, Bapak Ibu. Melainkan Kristus yang hidup dalam diri kita. Jadi selama aktivitas daily kita, coba deh lihat siapa yang jadi pusat dalam kehidupan kita. Yesus atau diri kita? Terus pertanyaannya, emang gimana cara kerjanya sih? Cara kerja salib gimana sih? Roma 6 ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Coba perhatikan perkataan Paulus ini, Bapak Ibu. Paulus gak ngomong siapa yang udah tobat akan lepas dari dosa. Atau siapa yang akan berusaha keras akan bebas dari dosa. Tapi dia ngomong siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa, Bapak Ibu. Paulus nekenin siapa yang telah mati, Bapak Ibu. Kuasa salib bukan bekerja di permukaan, tapi dia bekerja di akar kehidupan kita, Bapak Ibu. Dia gak cuma nyembuhin luka, tapi dia mencabut sumber penyakitnya. Dia gak cuma mengampuni kesalahan, tapi dia memutuskan belenggu yang membuat kita terus jatuh di tempat yang sama. Saat Yesus mati, harusnya kita pun mati secara rohani, Bapak Ibu.
kematian Yesus bukan simbolis dan kematian Yesus bukan akhir segalanya. Justru disitulah awal hidup yang baru dimulai. Karena apa? Karena kebangkitan hanya terjadi setelah kematian. Gak akan ada kebangkitan kalau gak ada kematian. Dan karena kita udah mati sama Kristus, kita juga harus dibangkitkan dalam kehidupan yang baru dong. Bener gak? Saya catat gini nih. Kemenangan atas dosa bukan soal berusaha lebih keras, tapi soal hidup dalam identitas baru. Seringkali kita mikir kalau kita kemenangan atas dosa adalah bicara soal kekuatan kita, soal tekad kita, soal kedisiplinan kita, soal usaha kita lebih keras. Tapi kebenarannya adalah kita nggak dipanggil untuk berjuang sendirian. Kita dipanggil untuk hidup sebagai orang yang menang, Bapak Ibu. Setiap hari kita diperhadapkan sama yang namanya pilihan, benar gak? Kita bangun pagi, kita diperhadapkan sama dengan pilihan. Saya mau hidup dengan identitas yang lama, yang penuh dengan ego, yang penuh dengan hawa nafsu, penuh kecemasan, penuh kemarahan. Atau saya mau hidup dalam identitas yang baru sebagai anak Allah yang udah dibebaskan. Kita diperhadapkan pilihan itu, Bapak Ibu. Kuasa salib bekerja saat kita berhenti bergantung pada kekuatan daging. Dan mulai hidup berdasarkan pada siapa kita di dalam Kristus. Bayangkan kalau misalnya di tangan saya ada 2 jaket. Saya pakai jaket yang kusam. Ketika kita sudah ditebus, kita mati sama Tuhan. Tuhan gak pengen kita pakai jaket yang lama, Bapak Ibu. Tuhan gak pengen kita pakai jaket yang lama. Kita gak akan bisa menghidupi apa yang Tuhan mau kalau kita masih pakai identitas kita yang lama, Bapak Ibu. Tuhan pengen kita pakai jaket yang baru. Jaket yang melambangkan identitas kita dalam Kristus, Bapak Ibu. Nah, Efesus 4 ayat 22-24 ngomong gini. Tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Dengar ini, kita gak dipanggil untuk memperbaiki jaket yang lama. Kita dipanggil untuk menggantinya. Amin. Jadi sekarang kalau kita tahu salib menghancurkan manusia lama dan memberi identitas baru. Kita tahu kenyataan itu. Dan ternyata kenyataannya masih ada pergumulan, bener gak? Masih ada pergumulan, masih ada godaan, masih ada saat-saat kita pasti jatuh lagi. Pertanyaan sekarang, bagaimana supaya saya gak terjebak dalam dosa yang sama lagi? Nah ini penting. Bagaimana saya bisa benar-benar menghidupi kuasa salib itu? Bagaimana saya benar-benar bisa gak terjebak lagi dari Senin sampai Sabtu? Saya bisa benar-benar memakai jaket baru itu lagi. Gak cuma hari Minggu kita ke gereja. Seperti kita cuma sadar Tuhan di gereja doang. Yang pertama nih. Tadi kan saya ngomong kita mesti pakai jaket yang baru. Karena kita punya identitas yang baru. Masalahnya adalah kita sadar gak identitas kita setiap hari? Identitas yang baru itu kita sadar gak? Ini penting Bapak Ibu. Banyak orang berpikir bahwa menjadi Kristen itu soal aturan. Gak boleh mabok. Gak boleh judi. Gak boleh apa lagi sebutin. Gak boleh marah-marah. Gak boleh zina. Gak boleh apa sebutin. Apapun itu. Saya mau bilang gini. Kekristenan bukan dimulai dari larangan. Tapi dimulai dari identitas siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita gak bisa menolak dosa karena takut dihukum. Kita menolak dosa karena kita sadar siapa diri kita di dalam Kristus. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dengar ini. Tuhan gak cuma menebus roh kita, tapi Dia menebus seluruh hidup kita, termasuk cara kita berpakaian, apa yang kita konsumsi, dan bagaimana kita memperlakukan tubuh kita atau hidup kita, Bapak Ibu. Jadi waktu kita memilih gak mabuk, gak ngerokok, gak tato atau apapun itu. Gak judi, gak nyopet. Itu bukan karena kita takut masuk neraka, enggak. Tapi karena kita menghormati hidup ini sebagai milik Tuhan, Bapak Ibu. Saya catat gini. Kita tidak menjauhi dosa karena takut dihukum. Tapi karena sadar aku ini milik Tuhan. Dan hidupku bukan tempat sampah untuk dosa. Jadi bukan soal
kita judi atau enggak, bukan soal kita zina atau enggak, bukan soal kita membunuh atau enggak, tapi soal kenapa kamu mau menodai hidup yang udah Tuhan beli dengan darahnya yang mahal. Soal itu. Terus kalau dalam kehidupan sehari-hari ini kita nanya nih, boleh gak sih ngerokok? Boleh gak sih tatoan? Boleh gak sih begini? Boleh gak sih begitu? Saya mau balik nanya nih. Yang kamu tanyakan itu mencerminkan Yesus gak? Kalau enggak udah. Gak usah cari pembenaran. Kalau enggak ya udah. Ngapain terus cari pembenaran? Kalau kamu sadar kamu adalah anak Allah, wakil kerajaan surga, hidupmu akan berubah bukan karena aturan. Bukan, tapi karena identitas Bapak Ibu. Bukan karena Alkitab ngatur jangan membunuh, jangan mencuri. Semakin kita tahu hukum Taurat, semakin kita gak bisa kerjain. Tapi ketika tahu identitas kita akan lihat bagaimana perubahan itu terjadi. Mulai hari ini, sebelum kamu tanyain dosa gak ya, lebih baik tanya, ini mencerminkan identitas saya sebagai anak Allah gak? Kalau enggak, ya udah. Gak usah dijapri lagi koditernya atau Suri atau Kak Gustaf. Gak usah dijapri lagi udah. Mulai hari ini kita harus hidup benar bukan karena takut neraka. Tapi karena sadar kita udah ditebus. Kamu berharga di mata Tuhan. Amin. Selanjutnya. Kita harus bangun kebiasaan baru yang kudus Bapak Ibu. Kita sadar nih sama identitas kita untuk melakukan banyak hal itu lagi. Kita harus lakukan juga untuk bangun sesuatu yang baru. Kenapa? Karena hati yang kosong adalah lahan yang subur untuk dosa bertumbuh kembali. Kita tuh udah tinggalin kan. Kita gak mau lakukan itu kan. Karena kita sadar identitas kita nih. Masalahnya adalah kalau kita gak bangun kebiasaan yang baru. Hati kita lagi kosong-kosongnya Bapak Ibu. Dan hati yang kosong itu akan menjadi lahan yang subur buat dosa semakin bertumbuh. Kita punya identitas baru. Oleh sebab itu jangan pakai jaket yang lama. Pakai jaket yang baru. Ketika kita pakai jaket yang baru, kita punya kesadaran kita bisa menjumpai Tuhan lewat doa dan firman-Nya. Karena berbicara tentang dosa, dosa itu bukan berbicara tentang harus dilawan Bapak Ibu. Semakin kita melawan dosa, kita akan semakin terjebak Bapak Ibu. Dosa itu harus ditinggalin, bukan dilawan. Ditinggalin dengan cara apa? Ditinggalin dengan kebiasaan yang baru. Ya gak sih? Makanya saya catat gini nih. Identitas baru menuntut kebiasaan yang baru. Gak bisa lepas. Identitas baru menuntut kebiasaan yang baru. Kalau kita punya identitas yang baru tapi kebiasaan kita masih lama. Saya kutip kata Albert Einstein. Gila. Gak akan berubah. Karena itu setelah kita sadar siapa kita, langkah selanjutnya bukan sekedar melawan dosa, tapi tinggalin dosa. Kenapa? Karena dosa bukan untuk dilawan, tapi ditinggalkan. Ketika kita mencoba melawan dosa, kita justru semakin mikirin gimana sih solusinya. Dan itu bikin kita semakin kuat untuk melakukan dosa. Nah, bayangin kalau saya bilang dosa itu di tembok kanan saya. Dan Tuhan di tembok kiri saya. Kebiasaan lama kita ada di sebelah kanan. Setuju? Kita manusia berdosa, kita lakukan apa itu. Dan saya mau bilang gini. Kalau kita meskipun kita udah percaya Tuhan, kita yakin kita ditebus. Tapi kita tetap dalam kebiasaan yang lama itu. Kita gak akan kemana-mana Bapak Ibu. Kita gak akan meninggalkan dosa itu. Kita akan tetap melakukan itu jatuh lagi. Jalan satu-satunya adalah kita harus datang kepada Tuhan. Kita fokusnya kita ganti, bukan di tempat yang sama lagi. Kita samperin Tuhannya. Lewat apa? Lewat doa dan firman-Nya dong. Lewat pujian penyembahan kita setiap hari. Makanya kalau kita berbicara tentang pertobatan, kita berbicara tentang metanoia. Perubahan pola pikir Bapak Ibu. Di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dengan baik-baik kita bisa mempunyai pola pikir seperti Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan ketika kita tahu siapa Tuhan Bapak Ibu. Gimana caranya jumpai dia dalam firman-Nya. Karena Alkitab tulis. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu yang Alkitab tulis. Nah, mungkin dalam perjalanannya gak gampang. Gak semudah apa yang saya ngomong. Kita mungkin dalam perjalanan kita sering jatuh bangun. It's okay.
Kita jatuh bangun tapi kita jangan tinggalin doa kita. Kita jatuh bangun jangan tinggalin firman Tuhan. Dan kita gak akan sadar tapi tiba-tiba kita udah tinggalin semuanya itu. Dan kita udah gak lakukan itu lagi Bapak Ibu. Itu cuma bisa dilakukan ketika kita mau datang kepada Tuhan. Gak bisa kalau kita tetap tinggal di situ. Gak bisa Bapak Ibu. Sejauh apapun tetap gaul sama firman Tuhan. Sejatuh apapun, tetap upayakan jumpai Tuhan dalam doamu ya Bapak Ibu. Terakhir, putuskan jalurnya dengan sengaja. Matius 5 ayat 30. Jika tangan kananmu menyesatkanmu, penggalah dan buanglah itu. Firman Tuhan ini bukan secara aplikasi pakai tindakan fisik ya Bapak Ibu ya. Hati-hati kalau masih suka tangan panjang terus tiba-tiba pegang tangan. Saya gak suruh. Saya bilang gini, firman ini gak ngomong secara aplikasi pakai tindakan fisik. Tapi tentang keputusan tegas dan radikal terhadap apapun yang bisa menyeret kita kembali ke dosa, ke sana lagi. Dalam bahasa sekarang, hentikan aksesnya, tutup pintunya, putuskan jalurnya Bapak Ibu. Ambil aksinya Bapak Ibu. Kalau kamu tahu ada sesuatu dalam diri kamu yang bikin kamu rusak, kamu harus tutup aplikasinya. Kamu harus blokir, kamu harus buang. Jangan cuman mengurangi intensitasnya doang tuh. Hati-hati itu bahaya tuh. Kita harus tinggalkan sepenuhnya Bapak Ibu. Supaya kita gak terseret lagi kembali ke sana. Seringkali kita masih negosiasi yang bikin kita kembali lagi Bapak Ibu. Nah, yang bisa kita lakukan, misalnya nih, kalau kita punya tontonan yang gak sehat, tontonan yang gak baik. Saya mau bilang kita harus ganti tontonan kita Bapak Ibu. Harus. Saya bukan fanatik, bukan kuno, enggak. Karena gini, dua panca indera yang akan membentuk hidup kita itu mata dan telinga. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Itu akan membentuk pribadi kita seperti apa. Kalau kita konsumsinya jelek-jelek, lihatnya yang jelek-jelek, dengarnya yang jelek-jelek, yang sedih-sedih, drama Korea saya gak anti. Tapi semakin kita nonton drama Korea, semakin kita gak realistis sama hidup. Untung istri saya gak suka. Udah gitu dulu ya. Semakin kita banyak, saya nggak bilang nggak boleh nonton ya Bapak Ibu ya. Tapi semakin kita banyak nonton drama seperti itu, hidup kita jadi nggak realistis. Kalau itu tidak mengganggu hidupmu, lanjut, nggak apa-apa lanjut. Kalau kamu suka dengar lagu sedih, hati-hati. Itu bisa mempengaruhi keseharian kita loh. Sadar nggak sadar. Karena alam bawah sadar ini akan mendengar terus apa yang kita dengarkan. Dan ketika kita dengar, kita gak sadar, itu akan membentuk sesuatu yang kuat dalam diri kita. Dan akan menjadi identitas kita loh Bapak Ibu. Hati-hati loh. Semakin kita banyak dengar hal begituan, kita semakin lemah, kita gak punya kekuatan. Yang kedua, ganti komunitas yang melemahkan iman dengan yang membangun. Jangan berharap kamu bisa bertumbuh kalau kamu dikelilingi orang-orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Jangan berharap kamu bisa bertumbuh kalau kamu dikelilingi orang-orang yang suka gosip. Apalagi gosipin sama tentang gembala. Hati-hati. Jangan berharap kamu bisa tumbuh. Gak bisa. Semakin kamu banyak dengar hal seperti itu, iman kamu akan semakin tergerus. Dan itu akan meracuni kita Bapak Ibu. Yang terakhir, kalau perlu pasang aplikasi pemblokir konten. Kalau perlu. Dan ini yang bahaya. Saya bilang pasang aplikasi ini bukan tanda kita lemah loh Bapak Ibu. Ini justru menandakan kita bijaksana loh. Kita tahu batasan mana yang kita gak bisa. Kita lemah di mana dan kita memagari diri kita. Lebih baik pasang pagar sekarang daripada memperbaiki luka nanti. Yesus sendiri mengajarkan lebih baik kehilangan sebagian akses daripada kehilangan seluruh kehidupan kita Bapak Ibu. Yang terakhir, kalau kamu serius mau berubah, kamu akan mengatur batasan itu. Kalau kamu cuma mau main-main, kamu akan terus bikin alasan. Colek kiri kanannya, bilang jangan alasan lo. Intinya gini, putuskan dosa, tinggalkan dengan sengaja, buat langkah-langkah nyatanya. Karena hidup dalam kekudusan bukan berbicara tentang niat baik doang, tapi keputusan berani untuk ditindaklanjuti. Amin. Saya mengundang WL Singer, boleh naik.